Agenda selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi mengenai pentingnya vaksinasi dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dihimbau kembali kepada hadirin untuk mematikan audionya selama pemaparan materi. Kemudian, pada sesi tanya jawab, boleh mengaktifkan audio bagi penanya. Narasumber kita kali ini merupakan salah satu dosen di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Ibu Dr. Mira Dewi Esket MSI PhD. Untuk CV beliau dapat dilihat sebagai berikut. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Universitas Indonesia, S2 Biokimia di Institut Pertanian Bogor, dan S3 Medical Nutrition di Kansas University Medical Center. Berikut bisa kita lihat banyak sekali penelitian yang sudah beliau lakukan dan juga artikel-artikel ilmiah beliau yang sudah dipublikasikan. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kami panggilkan Ibu Dr. Mira Dewi Esket MSI PhD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas MC. Yang saya hormati Ibu Wahyuni selaku dosen pembimbing kegiatan KKNT. Ini kelompok yang di Gunung Kidul, Jogja ya. Dan juga kepada teman-teman mahasiswa peserta KKNT dan juga sepertinya pesertanya masih muda-muda semua nih ya. Jadi saya panggil teman-teman aja ya. Teman-teman yang hadir malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali lagi, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, karena malam ini kita akan banyak bicara tentang kesehatan yang kita tahu bahwa saat ini kita dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan tidak bosan-bosannya ya terpapar pandemi, cuman saya akan berusaha supaya malam ini kita bicaranya yang positif-positifnya, jadi jangan yang serem-seremnya gitu ya. Karena dengan berpikiran positif nanti kita juga akan lebih kuat imun kita sehingga bersama-sama kita bisa segera keluar dari kondisi pandemi ini ya. Baik, jadi ini adalah judul dari materi saya malam ini. Silakan mohon dibantu slide-nya, next. Baik, jadi sebelum kita bicara tentang vaksinasi, mungkin ada baiknya kita lihat-lihat dulu sedikit apa sih imunitas gitu ya. Karena pada prinsipnya vaksinasi itu diberikan supaya kita menjadi imun atau kebal terhadap virus ya. Dalam hal ini adalah COVID-19. Oke, next. Nah, silakan slide. Nah, jadi tubuh manusia, saya nggak tahu mungkin di sini banyak yang bukan dari biologi ya. Jadi ini gambarnya mungkin agak aneh. Tapi sistem kita tuh manusia sudah dilengkapi dengan sistem imun ya. Jadi banyak namanya sistem. Jadi tidak hanya satu organ, tapi ini banyak ya, dari mulai kulit. Lalu kita berkeringat juga itu merupakan salah satu respon atau usaha tubuh untuk melindungi kita terhadap kuman. Jadi dengan keringat itu bisa membunuh bakteri ya, juga jamur dan seterusnya. Lalu di sini ada tonsil ya, adenoid di sini, jadi ada kelenjar getah bening, usus buntu, sumsum tulang ya, ada kelenjar timus di dekat leher sini, lalu ada limpa, lalu di usus ada yang namanya Peyer's patch ya. Jadi itu semua adalah organ yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi intinya adalah untuk pertama mengenali dan melindungi tubuh. Jadi dilawan si agen penyakit ya, bisa berupa virus, bakteri, bisa jamur ya, bisa macam-macam. Nah, selain itu di sini yang akan banyak kita bicarakan adalah sel darah putih ya, karena nanti akan membentuk yang namanya antibodi. Nah, si sel darah putih ini bagian dari darah ya, jadi dia ada di dalam darah, bersirkulasi, ikut dengan aliran darah. Jadi kalau kita lihat komponen darah kita itu ada
ada air, ya, ada protein-protein, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah terutama yang berperan dalam sistem imun. Oke, slide. Slide, silakan. Baik, nah ini sel-sel imun ini dibikinnya bagus ya, warna-warni kartunnya gitu ya, tapi aslinya ini warnanya putih semua sebetulnya ya. Jadi ada beberapa line defense ya, baris pertahanan tubuh kita tadi sudah disinggung di depan. First line-nya atau lini pertamanya adalah kulit. Lalu kalau kita mengeluarkan lendir ya, lalu kalau di saluran pencernaan ada asam lambung, saluran kemih ada urin, itu semua adalah first line defense. Jadi kalau ada apa kuman pengen masuk itu akan dilawan dengan itu dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kumannya masih masuk, maka second line defense-nya adalah sel darah putih. Nah, sel darah putihnya ini banyak ya. Jadi macam-macamnya banyak. Ada sel dendrit, ada makrofag, ada monosit, neutrofil dan seterusnya, dan masing-masing punya fungsi ya, masing-masing punya fungsi, dan uniknya mereka ini bekerja sama gitu. Jadi ada ada pembagian tugas. Mohon maaf, saya sambil minum ya. Biasanya jam segini saya udah siap-siap tidur, udah mulai serak suaranya. Baik, jadi apa namanya, kembali lagi ke sini ya, sel-sel darah putih ini mereka punya tugas masing-masing. Jadi ibaratnya seperti pasukan perang ya, ada yang tugasnya jaga-jaga di depan, ada yang tugasnya memantau ada musuh atau enggak, ada yang tugasnya di belakang dan seterusnya. Nah, lalu third line of defense itu lini berikutnya yang paling belakang itu adalah sel-sel apa namanya, sel limfosit ya. Ada sel T, ada sel B. Nah, nanti sel B inilah yang akan memproduksi antibodi ya, antibodi yang sifatnya itu spesifik. Jadi kalau antibodi terhadap apa dulu gitu, terhadap virus apa atau terhadap kuman apa itu akan beda-beda gitu ya. Jadi si antibodi ini akan diproduksi sesuai dengan pengenalan dari kuman yang masuk. Jadi misalnya nih COVID-19, antibodi terhadap COVID-19 itu bisa dibentuk kalau sistem imunnya sudah kenal sama COVID-19. Jadi harus dikenalkan dulu. Kalau nggak kenal, maka dia nggak akan bisa membentuk antibodi yang sesuai, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa vaksinasi ini adalah upaya supaya sistem imun kita mengenali ini loh kumannya. Jadi tolong bikin antibodi yang cocok untuk kuman ini, gitu ya. Next slide. Nah, dalam rangka supaya kita imun ya, ada dibagi dua. Jadi ada imunitas aktif, ada yang pasif. Ya. Yang aktif di sini adalah imunitas yang terbentuk karena tubuh kita tuh terpapar oleh penyakit, gitu. Jadi imunitas aktif itu artinya tubuh secara aktif memproduksi memproduksi antibodi. Ya, antibodi itu dibentuk atau diproduksi oleh sel yang namanya limfosit B. Jadi tubuh aktif bikin. Nah, ketika tubuh aktif membuat antibodi, maka tubuh harus bekerja keras gitu ya. Nanti ada respon peradangan, ada demam dan seterusnya. Nah, tapi di sini sifatnya aktif artinya lebih natural ya, lebih bagus sebetulnya. Nah, jadi misalnya kita pernah terpapar oleh virus dengue katakan atau virus demam berdarah ya. Nanti pertama kali kita terpapar, kita sakit, tapi tubuh kita kalau besok lusa atau kapan tahun depannya kita ketemu lagi dengan virus yang sama, maka tubuh kita sudah kenal kan. Sudah kenal, maka untuk paparan yang kedua ini, tubuh akan lebih cepat memproduksi antibodi, sehingga bisa tidak sakit sama sekali, atau kalaupun sakit bisa lebih ringan gejalanya, karena tubuh sudah punya pasukan yang mengenali secara cepat si virus dengue ini. Jadi beda dengan respon pertama. Jadi ketika pertama kali terpapar virus dengue, katakan mungkin sakit ya, tapi setelah itu kita punya antibodi. Jadi ini terpapar secara alami oleh penyakit tertentu, maka selanjutnya kita punya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ya, walaupun kekebalannya tidak menjamin 100%, artinya kita masih bisa sakit karena
imunitas itu kan tidak hanya tergantung dari antibodi, tapi juga harus kita gizi yang baik ya. Jadi dalam tubuh membentuk antibodi itu perlu asupan gizi yang baik, nggak boleh kurang tidur, harus istirahat yang cukup dan seterusnya. Ya, jadi banyak faktor. Nah, imunitas aktif ini bisa alami ya karena secara secara alami kita terpapar penyakit tertentu, bisa juga dibuat ya. Kita nggak perlu kena virus tertentu dulu untuk membentuk kekebalan atau membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Jadi di sini contohnya adalah vaksinasi. Seperti halnya vaksinasi COVID ya. Jadi seseorang nggak perlu kena sakit COVID dulu gitu ya, baru dia bisa memproduksi antibodi yang sesuai dengan COVID, yang bisa menyerang COVID. Karena kalau misalnya semua orang harus COVID dulu gitu ya, atau mereka yang punya komorbid bisa fatal kan kalau misalnya terkena COVID gitu. Nah, jadi vaksinasi ini adalah sengaja diberikan kuman ya, si COVID-nya itu dimasukkan ke dalam tubuh, tapi bukan COVID yang masih hidup ataupun yang bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi nanti kita lihat apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan vaksinasi. Kuman COVID iya, tapi apanya ya? Yang jelas bukan kuman yang hidup yang bisa membuat kita sakit ya, terkena COVID. Next. Nah, selain imunitas aktif, ada juga imunitas pasif ya. Jadi kalau yang aktif itu tubuh secara mandiri gitu ya, secara aktif membentuk antibodi. Kalau yang pasif, antibodinya dikasih dari luar ya. Misalnya bayi itu kan belum sel-sel limfositnya belum cukup mature ya, belum matang, belum bisa memproduksi antibodi sendiri yang banyak, jumlahnya belum cukup, sehingga di ASI itu mengandung banyak antibodi dikasih sama ibunya gitu. Nah, atau bisa juga buatan ya, seseorang disuntik dikasih antibodi, dimasukin antibodi itu bisa. Nah, tapi kalau antibodi yang diberikan ya secara pasif seperti itu, tubuh kita tidak mengenali ya. Nanti si antibodi itu kan protein ya, sejenis protein. Jadi ada waktunya dia akan hilang gitu, dan ketika nanti suatu saat kita terpapar oleh penyakit tersebut ya, tubuh kita belum kenal, jadi responnya mungkin akan lambat gitu. Nah, jadi imunitas pasif ini dalam memberikan perlindungan ke depannya itu tidak sebaik imunitas aktif ya, walaupun tapi keunggulannya imunitas pasif itu kan segera ya. Jadi langsung dikasih antibodi. Jadi tubuh nggak perlu repot-repot bikin antibodi sendiri kan gitu ya. Oke, selanjutnya next slide. Nah, ini sekarang terkait dengan COVID ya. Kita lagi di tengah pandemi. Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin teman-teman di sini sudah hampir tiap hari mendengarkan ya tips-tips gitu ya untuk mengatasi COVID, tapi tidak lelah-lelahnya saya menyampaikan tetap tenang ya, karena berita yang kita dengar tiap hari itu banyakan negatifnya, betul nggak sih? Kebanyakan yang bikin kita takut, bikin kita was-was, ya, bikin kita sedih tiap hari innalillahi, atau enggak minta donor plasma seperti itu ya, atau nyari oksigen. Jadi memang kita tidak menutup mata, situasinya sedang sulit, tapi sekali lagi untuk meningkatkan imun kita ya. Jadi sistem imun kita itu sangat tergantung oleh salah satunya adalah mood, perasaan. Sifat optimis itu sudah terbukti ya. Jadi bukan cuma sugesti, tapi dengan kita bersifat optimis, semangat, maka ada hormon-hormon tertentu yang akan meningkat ya. Jadi secara biokimiawi memang ada perubahan dan itu akan mendukung peran sel-sel imun tadi. Jadi tetap tenang, semangat ya. Dan kalau mau cari informasi kita perlu mendapat informasi yang baik ya, tapi kita harus saring ya, jangan semua informasi kita telan bulat-bulat ya, karena banyak informasi yang menyesatkan. Jadi selalu lihat sumbernya, jangan asal dari segala sumber langsung diiyain aja gitu ya, atau malah di-share lagi padahal itu belum tentu benar. Kalau di gizi itu ada pernah air lemon bisa menyembuhkan COVID gitu ya, langsung di-share gitu kan. Jadi kita tiap hari masyarakat tuh kayak yang nyari lemon gitu ya, sampai di pasar sempat mahal harga lemon gitu ya, atau jahe juga pernah empon-empon ya, jahe
temulawak itu sempat mahal, sempat naik karena masyarakat panik langsung dibeli langsung gitu. Nah, jadi lepas dari benarnya, tapi kita pilih lah informasi yang benar. Dan ada kabar baik ya dari COVID itu sebetulnya angka kesembuhannya cukup tinggi ya. Jadi di masyarakat mereka yang terpapar lalu sembuh itu jauh lebih banyak dibanding yang sampai fatal. Ya, jadi memang ada beberapa faktor yang menentukan itu adalah komorbid ya. Jadi kalau memang seseorang itu punya penyakit bawaan ya, atau secara status gizi dia kegemukan, obesitas, itu memang beresiko lebih tinggi bahwa penyakitnya akan parah atau sampai menyebabkan kematian gitu. Jadi panduan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita harus patuhi karena betul-betul lini pertama pertahanan kita terhadap COVID ini adalah disiplin dalam menegakkan prokes. Ya, jadi penelitian banyak sudah menunjukkan ternyata memang perlindungan yang paling kuat itu adalah dengan prokes. Ya, kita kenal ada 5M. Ya. Next slide. Slide-nya, maaf. Nah, ini 5M ya. Udah hafal semua kan 5M? Nanti di post-test ditanya nggak sama panitia nih. Ya, jadi jangan sampai lupa 5M, saking seringnya makanya saya nggak sampilkan lagi di sini. Lalu perkuat imunitas. Tadi sistem yang sudah saya sampaikan di depan ya sebelumnya, kita harus perkuat, kita dukung kerja imun kita dengan cara yang pertama tadi tenang ya, tetap semangat, optimis. Selain itu juga yang penting adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, ini ada guidelines ya. Kalau dalam satu piring itu jangan nasi semua. Jangan nasi semua lalu ada lauknya 1-2 tempe atau ayam, udah aja. Tapi lihat ini ada sayurnya, sepertiganya sayur. Lalu sepertiganya boleh makanan pokok, nasi ya. Lalu sepertiganya lagi ada buah-buahan dan lauk pauk gitu. Jadi harus seimbang dalam artian semuanya ada gitu ya dalam satu porsi. Lalu cukup istirahat ini juga sangat penting ya. Sedihnya tuh kemarin ketika beberapa waktu lalu saya menyampaikan materi, saya menyampaikan bahwa kita harus cukup istirahat, harus cukup tidur dan seterusnya. Lalu ada teman yang kerja di puskesmas, ya, beliau dokter gigi, menyampaikan, Dokter Mira, ya kami ngerti harus cukup istirahat, tapi kami harus menangani pasien 24 jam sehari, jadi kami nggak bisa istirahat gitu. Jadi untuk kita yang bukan nakes dan harus standby gitu ya, jagain pasien, ayo kita bantu teman-teman nakes ini supaya mereka bisa tidur ya dengan kitanya cukup istirahat ya, kitanya cukup istirahat. Adik-adik nih mahasiswa biasanya suka begadang, betul nggak sih? Bangunnya tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan ya, itu bikin hormonnya nggak balance ya. Tubuh kita punya biological clock yang sudah didesain sesuai dengan sirkadian, sesuai dengan matahari. Jadi kalau matahari terbit, waktunya kita bangun juga. Itu clock, itu sehat. Tapi kalau matahari udah tinggi, kalian masih tidur, atau sebaliknya ya, udah malam kalian masih melotot, itu nanti kacau hormonnya ya. Itu bisa menurunkan sistem imun. Cukup olahraga ya. Jadi namanya kaum rebahan, siapa kaum rebahan di sini? Ya, rebahan itu bisa menyelamatkan bangsa katanya. Oke, rebahan, tapi jangan rebahan sepanjang hari ya. Kalian yang lagi di rumah, isoman harus tetap cukup olahraga. Nah, kita nih Bu Wahyuni yang WFH seharian kadang-kadang duduk 4 jam, 5 jam gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan setiap 1 jam, bahkan setengah jam itu berdiri. Harusnya berdiri, stretching 2-3 menit, baru duduk lagi. Jadi jangan diem gitu, itu pun tidak sehat ya. Next slide. Nah, balik lagi ke vaksin ya. Tadi sudah dijelaskan vaksin itu adalah virus ya, virus yang dimasukkan. Kalau vaksin COVID berarti memang virus COVID yang dimasukkan, tapi virusnya bukan virus utuh, tapi hanya bagian dari virus itu ya. Misalnya DNA, RNA, ini contohnya adalah Moderna ya, virus atau Inovio. Lalu bisa juga virusnya virus utuh ya, tapi virus hidup juga, tapi dilemahkan gitu. Jadi udah nggak bisa bikin penyakit ya. Contohnya kalau untuk virus
mumps ya atau campak ya, rubella. Nah, kalau selain itu bisa juga virus ya, tapi yang sudah tidak aktif, sudah mati ya, sudah mati, tinggal bangkainya doang gitu. Walaupun bangkai tapi mukanya masih masih sama kan, masih virus kan, sehingga diharapkan si tubuh kita itu limfosit itu masih kenal, oh kayak begini gitu kan. Jadi kayak kayak jenazah gitu ya. Kita kan masih kenal, oh si ini nih, oke kita bikin antibodi yang sesuai dengan itu. Jadi tapi si virusnya itu sendiri udah mati atau sudah tidak aktif. Atau cuma bagian dari potongan-potongan virus ya, bisa cuman apa kulitnya atau kalau virus itu ada apa pelindungnya gitu ya. Atau juga bisa vektornya. Nah, kalau ada yang sudah divaksin dengan Sinovac ya atau Sinovac, yang dimasukkan adalah virus yang sudah mati, bangkainya doang ya, bangkai virusnya yang dimasukkan. Next slide. Nah, pemerintah memang lagi gencar-gencarnya ya divaksin. Mudah-mudahan udah pada divaksin nih semuanya ya 2 kali. Dan ini kita lihat grafiknya, selain programnya itu memang digencarkan, vaksinnya juga sudah semakin banyak ya. Kalau di awal-awal memang kita impor vaksinnya baru sedikit, sehingga baru sedikit masyarakat belum banyak yang nggak mau divaksin, betul nggak sih? Sampai sekarang masih banyak ya yang nggak mau divaksin ya. Nanti kita lihat apa namanya, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Terus slide. Nah, ini biasanya khawatir itu karena efek samping, takutnya nggak aman. Bener nggak sih divaksin tuh aman gitu ya? Nah, jadi memang ada yang namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Dan umumnya setelah kita divaksinasi, yang kita rasakan tuh bisa nyeri, pasti ya namanya disuntik, bisa nyeri, bengkak. Ada yang bengkak, cuma merah doang, ada yang sampai agak bengkak sedikit, itu nggak apa-apa, ya wajar. Demam bisa, walaupun nggak semuanya demam. Jarang sekali saya jadi vaksinator udah berapa ribu orang mungkin ya, tapi belum pernah nemu yang demam ya. Sakit kepala juga bisa, lelah. Nah, ini yang lumayan sering ditemukan ya, lelah, nggak enak badan, ngantuk. Yang banyak itu ngantuk dan lapar. Betul loh. Itu banyak sekali yang bilang, "Dok, saya habis divaksin kok ngantuk ya, kok saya lapar ya, padahal saya udah sarapan tadi kok jadi lapar," seperti itu. Itu memang bisa efek setelah divaksin. Lalu mual juga bisa ya. Nah, gejala-gejala ini adalah wajar ya, normal, dan insya Allah nggak apa-apa. Memang itu menandakan bahwa tubuh kita berespon terhadap si kuman yang diberikan tadi melalui vaksinasi ya. Jadi itu insya Allah aman. Next slide. Nah, memang ada juga sih, jadi kalau KIPI itu kan semuanya ya, semua kejadian. Bisa terkait vaksinasi, bisa juga tidak, ya. Memang ada orang-orang yang setelah divaksin terus meninggal, gitu. Nah, tapi kan harus diinvestigasi dulu. Namanya orang meninggal kan bisa karena sebab apapun ya. Nah, tapi karena ini meninggalnya karena setelah divaksin, maka harus apa namanya, harus diselidiki meninggalnya kenapa nih, vaksin bukan. Ternyata setelah diselidiki sampai saat ini belum ada bukti bahwa apa namanya, vaksin itu bisa menyebabkan kesakitan maupun kematian. Ya, jadi mereka meninggalnya karena kasus lain, karena memang ada penyakit lain. Gitu. Jadi sampai saat ini masih kesimpulannya masih aman. Ya, next terus. Nah, memang ada gejala yang apa namanya bisa berat ya, namanya shock anafilaktik. Ya, ini anafilaktik ini kejadiannya sangat sedikit ya, dari 1 juta mungkin 1-2 orang ya. Nah, kalau anafilaktik ini terjadi dan tidak ditangani segera bisa menimbulkan kematian, memang ya. Tapi walaupun sangat kecil ya kejadiannya, tapi kita nggak mau ada yang kejadian seperti itu. Makanya kalau adik-adik sudah pernah divaksin, setelah divaksin kan nggak boleh langsung pulang ya, harus nunggu dulu 30 menit ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Khawatirnya ada reaksi apa nih? Takutnya anafilaktik ya. Nah, jadi dalam kurun waktu 3 menit itu apa namanya, ada staf kesehatan dan tenaga kesehatan yang berjaga-jaga dengan segala perlengkapannya. Kalau sampai terjadi shock anafilaktik,
maka bisa tertangani gitu. Makanya itu gunanya. Dan shock anafilaktik ini timbulnya segera. Ya, jadi begitu disuntik itu segera, makanya ditunggu 30 menit gitu ya. Next. Oke, jadi itu tadi mudah-mudahan semuanya yakin ya bahwa vaksin itu aman ya, walaupun memang betul ada efeknya ya, bisa menimbulkan beberapa keluhan ya, tapi itu semua wajar ya, normal. Nah, manfaatnya apa sih vaksinasi itu? Ada dua yang penting ya. Pertama, untuk diri kita sendiri. Kita tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan diberikan vaksin diharapkan tubuh kita akan membentuk kekebalan yang membentuk antibodi sehingga kita bukannya nggak bisa terpapar COVID, setelah divaksin terus terpapar PCR-nya positif, bisa ya, bisa banget. Tapi diharapkan tidak separah kalau kita belum divaksin gitu. Namanya orang penyakit kan ada yang meriang-meriang doang, ada yang batuk ringan sampai yang berat sesak napas, ada yang meninggal gitu ya. Nah, kalau divaksin masih mungkin terpapar tapi gejalanya diharapkan lebih ringan. Itu gunanya buat kita sendiri. Yang kedua, gunanya adalah untuk orang lain ya, karena nggak semua orang eligible untuk divaksin. Kan sebelum divaksin ditanya dulu ya, sakit apa dan seterusnya ya. Orang-orang yang tidak bisa divaksin karena mereka sakit atau masih anak-anak atau ibu hamil ya, yang sampai sekarang penelitiannya masih belum jelas aman atau tidak sehingga mereka belum bisa divaksin. Jadi kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin ini kan perlu dilindungi juga gitu. Nah, dengan kita divaksin maka kita memutus penularan ya. Jadi kita kalau kita ketemu sama orang yang sakit COVID, kita terpapar, nah kita itu diharapkan tidak menjadi rantai, tidak menjadi perantara gitu ya untuk orang yang belum divaksin. Walaupun kita sendiri mungkin kalau misalnya masih muda, sehat, gejalanya mungkin nggak jelas gitu ya, atau ringan. Next. Slide-nya. Nah, jadi memang diharapkan terjadi herd immunity. Singkatnya atau mudahnya, herd immunity ini adalah ketika orang-orang yang sudah divaksin itu menjadi pemutus, jadi membentengi mereka yang tidak bisa divaksin, ya, sehingga mereka tidak bisa divaksin, tidak punya kekebalan terhadap COVID, itu masih bisa terlindungi, ya. Jadi langsung ke gambar yang paling kanan ini, dengan divaksin, dengan semakin banyak orang yang divaksin, sekitar 70% dari populasi divaksin diharapkan kita sudah secara populasi kita imun atau kebal, ya. Next. Lanjut. Oke, 5M. Ini lanjut aja, karena saya yakin semuanya sudah di luar kepala ya. Di luar kepala, tapi kadang masih banyak yang bandel nih. Kalau masyarakat ya, kalau mahasiswa harusnya enggak. Nah, ini halal nggak sih? Ada concern halal atau tidak? Insya Allah halal ya, karena dari pemerintah sudah memberi jaminan. Next. Terus, kapan pemberian setelah divaksin kapan ya? Jadi tergantung mereknya. Kalau Anda dengan Sinovac itu 14 hari ya. Kalau Sinovac itu 21 hari. Jadi nanti pasti ada guide-nya. Ketika Anda divaksin nanti akan dikabari kapan harus kembali lagi untuk vaksin yang berikutnya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, itu semua yang bisa saya share. Silahkan teman-teman kita lanjut diskusi kali ya, Mas MC. Saya kembalikan. Baik Ibu, setelah ini ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya langsung melalui kolom chat dengan format #nama_izin bertanya _pertanyaan, atau bisa langsung menyalakan audio dan bertanya langsung. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Mau tanya, kenapa kalau orang yang habis kena
COVID itu kenapa harus divaksin lagi? Padahal kan di dalam tubuhnya kan udah ada antibodi gitu yang udah terbentuk. Kenapa harus ada vaksin lagi gitu? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab ya, Ibu. Ya, baik, makasih pertanyaannya. Jadi kalau seseorang sudah terpapar COVID ya, maka tubuh kita kan akan membentuk antibodi ya. Nah, tapi antibodi ini kan tidak seterusnya kadar antibodi dalam darah kita itu perlahan-lahan akan turun ya. Akan turun dan itu kalau menurut penelitian secara umum walaupun berbeda-beda untuk tiap orang ya, tergantung usia dan banyak hal, tapi secara umum dalam waktu 3 bulan antibodinya itu akan turun gitu. Sedangkan ketika antibodi kita turun, kita masih dalam kondisi pandemi ya, masih sangat mungkin terpapar lagi kan, sehingga masih diperlukan pemberian vaksin gitu. Nah, tapi bedanya kalau misalnya orang yang sudah pernah kena COVID ya, terus dia membentuk antibodi, sekalipun antibodinya sudah turun setelah 3 bulan ya, kalau dia terpapar COVID lagi, dia masih lebih terlindungi gitu ya. Karena jadi ketika tubuh terpapar oleh COVID, maka si limfosit ini akan mengenali gitu kan. Misalnya kalian nih pernah papasan sama musuh ya, musuhnya misalnya Rahman ketemu sama Rozan sama Rahman musuhan. Rahman jalan ketemu Rozan nggak tahu kalau Rozan itu jahat ya. Nah, jadi Rahman nggak siap-siap gitu kan, nggak expect gitu. Jadi nggak siap ketika Rozan tahu-tahu mukul gitu kan, sehingga untuk pertandingan pertama Rahman kalah gitu. Nah, tapi besok lusa Rahman ini udah ingat Rozan tuh kayak gitu mukanya. Ya, jadi dia lebih aware, lebih siap gitu. Ketika dari jauh udah kelihatan ada Rozan, Rahman siap-siap gitu kan. Jadi sudah lebih cepat responnya. Tapi antibodinya tetap perlu waktu untuk membentuk antibodi tubuh kita ya. Jadi memang kalau tersedia, kalau bisa ya, karena vaksin juga kan ada prioritas ya. Jadi kalau yang sudah terpapar COVID, kita tunggu 3 bulan, ya mendingan vaksinnya dikasih ke mereka yang belum divaksin sama sekali gitu, atau belum terpapar COVID gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi pertanyaan dari peserta mungkin? Malam, Ibu. Izin bertanya, Bu. Malam. Terima kasih atas waktunya. Saya Murbadila izin bertanya mengenai efektivitas vaksin ya, Bu. Kan ada yang 60%, ada yang 90%, dan sebagainya. Kira-kira apakah kita boleh pilih yang efektivitasnya paling tinggi gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, langsung ya, Mas MC. Ya, baik Ibu, boleh langsung dijawab. Ya, jadi mungkin yang dimaksud persen-persen adalah perlindungannya ya. Jadi ketika dalam uji klinis, jadi kan vaksin itu sebelum diberikan ke masyarakat harus melalui uji klinis ya. Jadi vaksin itu diberikan ke banyak orang atau ke satu kelompok orang, lalu berapa persen dari mereka yang terlindungi, mungkin itu maksudnya ya. Nah, kalau dari WHO memang ketika suatu vaksin itu bisa melindungi 50% saja dari populasi, maka dia disetujui, approved untuk digunakan gitu ya. Nah, memang ada vaksin yang katanya uji klinisnya sampai 90%, yang Moderna itu ya kalau nggak salah ya. Tapi itu pun teman-teman yang udah divaksin Moderna katanya setelah divaksin tuh timbul gejalanya lebih berat gitu ya dibanding Sinovac gitu. Tapi ya namanya vaksin memang ada gejala, cuman sampai nggak bisa masuk kantor katanya gitu karena demam atau dan lain-lain. Ya, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak kita milih? Kalau pilihan itu ada, bisa ya. Nah sekarang pilihannya ada atau tidak? Jadi kalau misalnya Anda tinggal di katakanlah di kampus gitu ya, di RT vaksin itu ada yang bisa ikut klinik kampus ya di Grawida, atau bisa juga Anda pilih yang di
kelurahan misalnya. Kalau misalnya yang kelurahan Sinovac, yang kampus Grawida, Anda dua-duanya bisa, ya silahkan pilih gitu ya. Tapi kalau pilihannya tidak ada, ya emang bukan nggak ada, maksudnya memang satu-satunya itu gitu ya. Kayak saya dulu waktu saya divaksin waktu awal-awal ya, itu yang nggak bisa milih, adanya itu aja ngantri gitu kan, itu aja kita masih daftar dulu lama, nanti dipanggil dan seterusnya. Jadi kalau misalnya masih kalau ada pilihan, Anda boleh-boleh aja pilih ya, tapi sering kayaknya untuk saat ini masyarakat hanya sedikit kelompok masyarakat yang bisa sampai milih gitu ya, karena ini kan belum dijual bebas, nggak seperti kita mau milih saya pengen Panadol atau Paramex gitu kan ya, bisa milih. Kalau ini masih ya kita masih gratis gitu kan. Jadi apapun merek yang ada yang tersedia dan paling mudah Anda dapatkan, itu pasti sudah melalui uji klinis dan memiliki efektivitas 50% gitu. Setahu saya untuk Indonesia paling tidak 65%. Jadi vaksin aja yang ada, yang cepat, yang gampang gitu ya. Ini ada di chat, mungkin bisa langsung saya jawab. Gimana? Ada pertanyaan di chat room? Boleh, Ibu. Oke, apa Di yang chat? dilakukan nakes? Oke, baik. Mungkin saya bacakan ya, Bu. Silakan. Ya. Izin bertanya, Bu, apa yang dilakukan nakes jika terdapat orang yang terkena reaksi anafilaktik? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi reaksi anafilaktik prinsipnya tuh gini. Bayangin dalam tubuh kita ada selang, ya. Selang itu pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu kan seperti selang, gitu. Nah, terus ketika di dalam selang itu ada air, atau dalam hal ini darah, ya. Nah, ketika terjadi shock anafilaktik, air yang ada di dalam selang itu bocor, ngerembes. Jadi si selangnya itu bocor, jadi meregang gitu. Ya, sehingga cairan itu, air yang ada dalam darah itu pada keluar kemana-mana. Sehingga kan darah di dalam selang itu, dalam pembuluh darah, itu kan dipompa oleh jantung ya. Nah, ketika airnya tuh pada ngerembes, jantung tuh kan kayak pompa, tapi apa yang dipompa airnya nggak ada gitu loh, bukan nggak ada, sangat berkurang gitu ya. Itu yang terjadi pada reaksi anafilaktik atau shock anafilaktik. Nah, jantung akan kompensasi, dia, aduh kok nggak ada nih, jadi dia lebih cepat untuk mengkompensasinya. Sedangkan si tekanan darah akan drop, akan turun, betul nggak? Karena kan airnya pada nggak adaan gitu ya, airnya pada ngerembes ke mana-mana, sehingga tekanan yang ada dalam pembuluh darah itu akan turun. Nah, yang dilakukan oleh nakes pertama adalah harus mengatasi kebocorannya itu tadi kan. Jadi harus mengenali keadaannya, oh ini orang shock nih, diukur nadinya, oh nadinya cepat, tangannya pada dingin, itu secara klinis itu ya, jadi tangannya pada dingin, terus orangnya mulai lemes gitu kan, napasnya mulai cepat. Nah itu harus dikenali. Terus pertama adalah dikasih cairan, di loading cairan ya. Jadi yang cairan yang bocor itu harus segera digantikan. Bahkan kalau udah gawat banget, si infusan itu kita suka kita peres gitu ya, supaya airnya itu cepat masuk gitu. Selain itu juga diberikan obat ya. Jadi ada obatnya, disuntik aja ya, disuntik. Nah biasanya itu obat Tokcer ya, dikasih aja epinefrin ya, setengah sampai 1 cc, hitungan menit biasanya udah stabil kok ya, atau mungkin ya beberapa menit atau beberapa puluh menit ya. Jadi reaksi anafilaktik ini kalau tidak segera bisa gagal jantung si orangnya, bisa meninggal. Ya, jadi dia terjadi tiba-tiba, tapi kalau cepat ditangani, insya Allah ketolong. Ya, mungkin juga akan timbul merah-merah sebadan badannya. Itu mungkin agak lama harus dikasih anti alergi, obat-obatan ya beberapa hari. Tapi kalau yang penting anafilaktiknya ini yang harus segera diatasi karena dia mengancam nyawa, gitu ya. Jadi tenang aja. Itu adalah keterampilan dasar banget yang harus dimiliki oleh setiap nakes. Jadi saya yakin staf puskesmas semuanya udah bisa menangani kasus shock anafilaktik gitu ya. Baik Ibu. Ibu, ini di kolom chat ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Mbak Reni dari Ngororo ya. Maaf mau tanya Bu, untuk vaksin pertama sama yang kedua harus sama atau boleh beda ya?
Matur nuwun. Ya, baik. Jadi memang ini penelitiannya belum jelas nih, terus terang ya. Apakah mana yang lebih efektif? Kalau satunya Sinovac, apakah keduanya harus Sinovac juga gitu ya? Nah, yang udah ada penelitiannya adalah kalau vaksinnya sama, satu Sinovac, dua Sinovac, itu ternyata perlindungannya sekian persen. Nah, kalau Moderna 1, Moderna 2 itu sekian persen, Sinovac 1, Sinovac 2 itu sekian persen, itu udah ada. Tapi kalau kombinasi memang kita belum tahu perlindungannya berapa persen jadinya, apakah akan meningkatkan atau malah berkurang gitu ya. Jadi ini agak sulit untuk dijawab ya, tapi saran saya sebaiknya sama gitu. Karena kalau untuk yang sama kita sudah tahu angkanya gitu ya. Jadi kalau Ibu atau Mbak pertama kali pakai Sinovac, yang keduanya Sinovac gitu. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, masih akan memberikan perlindungan. Hanya saya tidak tahu angkanya. Rasanya penelitiannya juga mungkin ada ya, cuman ini kan ilmunya cepet banget nih. Hampir tiap hari ada perkembangan baru gitu ya. Dulu saya Sinovac 1 dan 2 itu 2 minggu, 14 hari. Ternyata sekarang katanya 28 hari ya. Ya kan, 1 bulan jaraknya. Jadi memang temuannya hampir tiap hari itu ada temuan baru. Jadi kebijakannya masih bisa berubah-ubah gitu ya. Sekarang anjurannya masih merek yang sama atau jenis vaksinnya sama. Nggak tahu besok lusa mungkin ada ada guideline yang baru ya. Demikian Mbak, Ibu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab. Ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya, Ibu, jika seseorang sudah mendapat vaksin pertama dan kemudian terkena COVID, apakah selanjutnya orang tersebut harus mengulang vaksin dari dosis pertama atau melanjutkan ke dosis kedua? Terima kasih, Ibu. Ya, selama ini sih cukup 2 kali ya. Jadi dia sekali kena COVID, terus yang kedua kali, udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya masih mau yang ketiga nih, rasanya masih belum tokcer gitu ya, ditunggu 3 bulan. Ya. Jadi setelah kena COVID kan 3 bulan kemudian baru bisa divaksin, baru divaksin lagi gitu ya. Nah, jadi terus misalnya dia divaksin lagi, kalau misalnya setelah vaksin yang setelah COVID itu masih mau yang ketiga, kalau dia Sinovac berarti 1 bulan ya, itu silakan aja. Boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi keamanan, itu aman-aman saja. Ya. Boleh-boleh saja. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah prioritas. Ya, karena banyak juga masyarakat yang belum dapat vaksin. Jadi jangan sampai saya pengen vaksin 3 kali gitu, padahal teman-teman yang lain masih 1. Sekarang ini anjurannya cukup 2 kali. Ya. Saya ulangi, jadi untuk pertanyaannya kalau kita udah divaksin 1 kali, lalu kita kena COVID ya, kena COVID terus sembuh, setelah 3 bulan kita boleh divaksin lagi, dan kalau masih mau divaksin yang berikutnya bisa aja, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu. Diharapkan sudah punya antibodi yang cukup baik. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sayang sekali mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tetapi waktu kita sudah habis ya, teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu mengingatkan kita betapa pentingnya vaksinasi di masa pandemi ini. Adapun beberapa manfaat dari vaksinasi yang tadi disebutkan, yaitu 1, merangsang sistem kekebalan tubuh, 2, mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19, 3, ketika tertular COVID, dampaknya tidak berat, dan yang keempat, mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Selain itu, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat agar imunitas tubuh kita kuat, sehingga tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dr. Mira Dewi Esket, MSI PhD, selaku pembicara yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua.